Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, arsip pemerintahan, misalnya di sebuah desa, maka juga memerlukan pengadministrasian. Jadi ada administrasi yang harus dibangun gitu ya. Jadi khusus pada tataran desa, ya maka di sana banyak ditemukan arsip-arsip yang berkaitan dengan persoalan kependudukan, ya. Karena di desa itu pasti yang paling diperhatikan adalah mengenai persoalan penduduk gitu ya. Jadi misalnya peristiwa kelahiran, kematian, kemudian juga perkawinan, ya. Nah, itu semuanya akan tercatat di dalam buku induk ya kependudukan gitu. Jadi di sana ada tentu saja ya bagaimana antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian juga pekerjaan ya yang menjadi mata pencaharian dari setiap orang desa itu pasti akan tercatat di sana. Nah, memang arsip-arsip ini di satu sisi bisa tersimpan di kantor kepala desa. Jadi yang menjadi penanggung jawab yang paling jelas adalah carik atau sekretaris desa. Jadi sekretaris desa adalah orang yang paling menguasai hal ihwal arsip ya desa. Begitu pula dengan data desa yang seringkali ditulis dalam bentuk eh, papan yang sangat besar dan panjang itu ya, yang lebar. Nah, di situ semua yang berkaitan dengan seluk-beluk desa itu seperti peternakan, ya, pendidikan, kemudian juga lelaki dan perempuan, jenis kelaminnya, pekerjaan, kemudian ya semua persoalan yang menyangkut kependudukan di desa itu akan tercatat di dalam katakanlah data desa itu ya. Nah, jadi data desa seringkali ada juga yang tersimpan di rumah lurah atau kepala desa. Jadi memang di Indonesia banyak pejabat yang secara tidak sengaja atau tidak disadari mereka seringkali membawa arsip-arsip kantornya itu ya. Jadi dibawa ke rumah kemudian lupa, bisa juga hilang gitu ya. Nah, ini seringkali terjadi. Maka di sebuah desa seringkali juga ada arsip-arsip yang apa dua itu ya. Jadi satu hal tapi arsipnya dua, barangkali dulu arsip yang pertama hilang tetapi kemudian ditemukan lagi, tapi sebelum ada ditemukan lagi mereka buat lagi gitu ya. Nah, itu. Jadi apalagi kalau sebuah desa tidak punya kantor kepala desa. Artinya ya karena berbagai persoalan di desa seperti sebuah desa yang pernah mengalami bencana angin topan misalnya, maka kantor desa itu menjadi porak-poranda dan akhirnya mereka ya seluruh warga itu belum bisa merenovasi bangunan balai desa itu ya. Nah, sehingga kemudian kantor beralih ke rumahnya kepala desa. Jadi kepala desa sehari-hari tetap di rumah mengurusi desanya ya, tidak perlu keluar rumah. Jadi semua urusan datang ke rumah kepala desa ya, terutama untuk berkaitan dengan urusan administrasi. Jadi kalau ada penambahan warga, ada
warga yang lahir, maka harus dibuat surat kenal lahir. Kemudian kalau ada yang meninggal, ya ada catatan atau keterangan orang meninggal. Dan pada dasarnya arsip-arsip di desa mengurusi seluk-beluk yang terkait dengan pemerintahan desa dan pelayanan publik, gitu ya, pelayanan masyarakat sehari-hari. Nah, itulah yang terdapat pada, ya istilahnya, berbagai buku, gitu ya, berbagai buku yang mencatat banyak hal. Maka di rumah kepala desa lah atau di kantor kepala desa, arsip-arsip itu tersimpan. Nah, kalau itu berkaitan dengan urusan luar, seperti misalnya desa itu mendapatkan suatu proyek tertentu, terutama dalam pembangunan, maka juga ada pengarsipannya, ya, tentang misalnya dengan membangun fasilitas umum, misalnya, maka kepala desa juga saya kira mendapatkan banyak, misalnya biaya dan tenaga yang akan mengerjakan misalnya proyek yang bersifat gotong royong, ya, jadi dilakukan dengan swadaya bisa juga, gitu ya, atau misalnya ada proyek dari pemerintah. Jadi pada dasarnya arsip-arsip yang berkaitan dengan proyek-proyek itu juga merupakan salah satu yang disimpan oleh kepala desa. Ya, meskipun bisa saja terjadi semacam penyimpangan, jadi terutama penyimpangan persoalan keuangan itu memang seringkali terjadi di kalangan pemerintahan desa, itu ya. Jadi itu bukan suatu rahasia lagi bahwa hal itu adalah suatu hal yang sangat biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.